Para ilmuwan Kristen ini mempercayai isi Alkitab dan percaya bahwa kisah-kisah. Tapi kalau kita berbalik kepada harus dengan iman saja, maka kita tidak akan bisa ketemu kedekatan antara kitab dengan ilmu. Silahkan Bapak jelaskan sesuai dengan ayat kitab Bapak. Ketika Alkitab membicarakan sesuatu secara ilmiah, maka pernyataan Alkitab itu sangat akurat. Sehingga terbuktilah bahwa Alkitab ini memang betul-betul akurat. Banyak sekali yang akan saya berikan ya, contoh-contoh ayat-ayat yang mana mengacu kepada dunia ilmu pengetahuan yang tidak bisa dibantah. Iya ya. Jadi, apa kebaikan yang bisa kita ambil daripada kedekatan antara ilmu manusia dengan ilmu sains tadi yang Anda jelaskan? Ini kan mengenai sains ini, ya kan? Iya. Ya, yang sebelum disebutkan tadi saya sudah sebutkan sebagaimana bahwa Allah menciptakan. Bahwa Alkitab ini bukan ilmu sains ya. Alkitab ini adalah bagian iman dari kami. Nah, kira-kira ada ayat yang berbunyi demikian di kitab Bapak tidak? Karena ini kan mengajarkan ilmu manusia supaya memanusiakan manusia. Entropi merupakan besaran termodinamika yang menyerupai perubahan setiap keadaan dari awal hingga keadaan akhir sistem. Saya bisa potong sebentar Pak? Saya bisa potong sebentar Pak? Di Mazmur pasal 19 ayat 7 saya bacakan aja supaya cepat. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Seorang ilmuwan atau ilmuwan dunia itu mereka mengambil aspirasinya itu dari Alkitab. Makanya kita akan berbicara iman dan ilmu ya. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi beriman dan berilmu. Ilmu itu ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi antara Rahmana Raja dengan Pak Ipul dari Kristen. Nah, dalam diskusi ini topik yang dibahas adalah tentang kebenaran kitab suci ya, baik itu Al-Quran maupun Bible. Nah, di sini Pak Ipul dari Kristen ini mencoba menghibur diri sendiri ya, bahwa dia mengatakan Bible tersebut sangat akurat serta mampu membuktikan kebenarannya sesuai ilmu sains. Nah, dari pernyataannya ini tentu kita sangat geli mendengarnya ya, karena hingga saat ini belum ada satupun ilmuwan yang menyatakan hal tersebut. Malahan sebaliknya banyak para ilmuwan ya, para profesor, para peneliti yang sudah menjadi mu'alaf setelah meneliti Al-Quran serta menemukan kebenaran Al-Quran yang sesuai dengan ilmu sains yang sudah terbukti tentunya. Nah, satu contoh ingin saya berikan bahwa Al-Quran itu adalah mengandung kebenaran ya yang dapat dibuktikan, yaitu tentang perihal penciptaan alam semesta atau asal usul alam semesta ya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa untuk mengetahui tersebut ada dua sumber ya. Yang pertama adalah Al-Quran yang juga menjelaskan tentang hal penciptaan alam semesta, dan kemudian juga ada ilmu astronomi tentang kosmologi yang menjelaskan juga asal-usul penciptaan alam semesta. Nah, kedua sumber ini tentunya berbeda ya. Al-Quran itu sumbernya langsung dari Allah, tapi substansinya bisa diintegrasikan ketika kita mengintegrasikan Al-Quran yang sifatnya mutlak dan tidak pernah berubah sama sekali dengan ilmu sains yang sifatnya nisbi atau relatif.
yang terus berubah, tidak bisa secara langsung menjelaskan ya. Jadi yang bisa kita lakukan pada tataran ini tentu adalah tafsir. Nah, Al-Quran ada tafsirannya sendiri, kemudian juga ilmu sains ada tafsirannya. Nah, di dalam tafsir ini itu bergantung juga kepada penafsirnya, kemudian juga zaman dan sumber-sumbernya. Nah, contoh bahasa Al-Quran ya tentang penciptaan alam semesta ini yang ayatnya sitati ayyam ya, yang artinya alam semesta ini diciptakan dalam 6 hari penciptaan. Nah, sangat berbeda dengan di Kristen, itu penciptaan alam semesta itu diartikan 6 hari kerja ya, Senin sampai Sabtu, dan pada hari Minggunya Tuhan beristirahat ya. Jadi penjelasan di Al-Quran tentang 6 hari penciptaan itu tidak bisa diartikan 6 hari atau berapa lama waktunya, itu tidak bisa dipastikan. Cuma yang jelas itu ada 6 masa. Nah, dari satu contoh ini saja sudah nampak perbedaan ya, mana yang dapat diterima oleh ilmu pengetahuan sains dan sekaligus dapat kita terima menurut akal pikiran kita ya. Dan sebenarnya masih banyak contoh lain ya yang sudah terbukti sampai saat ini bahwa kebenaran Al-Quran tersebut. Namun keterbatasan waktu ya, cuma di sini kita akan bisa melihat perbedaan ya, bagaimana penjelasan Pak Ipul ini untuk mengklaim kitabnya adalah yang akurat, yang sesuai dengan ilmu pengetahuan atau sains. Nah, langsung saja dulu kita dengarkan bagaimana Bapak ini menghibur dirinya sendiri ya, yang mengatakan kitabnya adalah suatu kebenaran. Iya, Ya, silakan. Oke, jadi terkait dengan ilmu pengetahuan di Alkitab ini, yang mana sains dan iman adalah dua hal yang tidak berhubungan sama sekali, dan keduanya tidak saling berinteraksi ya. Itu menurut pandangan saya atau menurut pendapat saya. Pandangannya lebih ekstrim menyatakan bahwa sains dan iman pada dasarnya memang bertentangan dan keduanya tidak dapat direkonsiliasi. Namun seiring dengan perkembangan zaman, semakin diyakini bahwa ilmu pengetahuan mendukung keyakinan teisme, percaya adanya Allah sebagai penyebab alam semesta, yang sangat terkait dengan iman. Yang pertama, pandangan terakhir ini mengkonfirmasi bahwa Alkitab tidak bertentangan dengan sains atau dunia ilmu pengetahuan, tetapi justru sains membuktikan keakuratan Alkitab, bahwa Alkitab dapat dipercayai. Orang Kristen yang memahami sains akan semakin diteguhkan keyakinannya bahwa Alkitab dapat dipercaya. Pernyataan ini bukannya hanya tanpa bukti, yang sebagaimana di fakta sejarah membuktikan bahwa hampir semua penemuan hebat yang telah menjadi dasar dari ilmu pengetahuan merupakan hasil penelitian ilmuwan Kristen yang memulai penelitian mereka berdasarkan pernyataan tertentu dalam Alkitab. Lalu yang kedua, para ilmuwan Kristen ini mempercayai isi Alkitab dan percaya bahwa kisah-kisah dalam Alkitab adalah satu catatan yang akurat ya, tentang penciptaan langit dan bumi serta sejarah manusia dalam hubungannya atau korelasi dengan Tuhan Sang Pencipta dan sumber segala pengetahuan. Perlu yang saya tegaskan bahwa Alkitab bukanlah buku sains ya. Saya ulangi lagi di sini, Alkitab adalah bukan buku sains atau buku ilmu pengetahuan atau buku sejarah sains yang mengajarkan teori-teori atau kebenaran-kebenaran ilmiah. Alkitab bukan seperti itu. Alkitab adalah kumpulan dari kitab-kitab yang berisi fakta-fakta historis, seni, budaya, dan karya sastra,
seperti contohnya puisi, nubuatan, surat-surat, dan narasi-narasi di masa lalu. Karena itu, mencoba memasukkan Alkitab menjadi sebuah buku ilmiah masa kini adalah satu sikap yang salah. Mencoba memaksakan Alkitab menjadi sebuah buku namun pada bagian-bagian atau ayat-ayat tertentu di dalam Alkitab menunjukkan bahwa kita mempercayai Alkitab dan bahwa fakta-fakta dalam Alkitab bersifat ilmiah yang mana telah diafirmasi oleh dunia pengetahuan, ilmu pengetahuan. Karena itu maaf, saya potong sedikit Pak Ipung. Ini TikTok ya, silakan Bang Rahman Raja dan Bang Ipung, karena ini ya, TikTok. Tadi soalnya Bang Rama kan ada gangguan tuh. Iya, ya. TikTok, sudah. silakan. Iya, langsung iya, aja baik. TikTok. Ya. Jadi begini pertanyaan saya. Kira-kira tentang penciptaan manusia atau tentang penciptaan bumi ini, kan kita berbicara ini tentang kitab yang dekat dengan ilmu ya. Berarti ilmu apapun itu harus dekat ya. Nah, cuma kalau menyangkut iman, saya kira kan bertolak belakang seperti apa yang iman itu pasti bertolak belakang dengan sains. Nah, cuma apakah ada ya ayat di dalam kitab Bible yang menjelaskan tentang ilmu? Nah, mana diterima oleh ilmu bekuan maupun sains. Seperti ini di Al-Qur'an ya, surah Ar-Rahman ya, ayat 19 sampai 20. Ya. Di sini menjelaskan tentang pengetahuan manusia. Supaya manusia itu bisa membuktikan dengan ilmu. Ayatnya berbunyi demikian. Dan dia membiarkan ya dua lautan mengalir yang keduanya ya. Kemudian bertemu antara keduanya. Ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ini kan menyangkut ilmu. Tentang menyangkut ilmu. Jadi saya kira kalau kita mau cari tentang kitab yang kedekatan dengan ilmu, kita harus cari ayat yang bisa dibuktikan secara ilmiah atau secara sains bahwa benar-benar itu masuk di dalam ilmu dan logika manusia. Tapi kalau kita berbalik kepada harus dengan iman saja, maka kita tidak akan bisa ketemu kedekatan antara kitab dengan ilmu. Nah, di surat At-Tur juga ayat 6, di situ dia jelaskan ya. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api, terbukti bahwa ada ya lahar ya yang bersumber dari yang seperti kita lihat ya. Kita sebut bisa dibilang bahasa Indonesianya api ya yang keluar dari dasar bumi. Al-Quran sudah menjelaskan ini, dan ini dipakai untuk pengetahuan, ilmu pengetahuan bahwa benar apa yang dikatakan kitab ini seiring dengan ilmu pengetahuan manusia, bahwa ketika manusia melihat dan menemukan bukti yang nyata bahwa di dalam laut tanahnya ada api. Ini kan terbukti secara sains dan ilmu manusia. Ya. Kemudian di Al-Quran surat Al-Anbiya ya, ayat 33. Dan inilah yang telah diciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing. Dari keduanya itu beredar di dalam garis edarannya. Jadi saya kira kalau kitab yang dekat dengan ilmu pengetahuan, ada berapa ayat ini yang saya jelaskan. Nah, saya kembali bertanya kepada Bapak, ayat mana yang bisa kita konkretkan dengan ilmu pengetahuan manusia, ilmu pengetahuan alam. Silahkan Bapak jelaskan sesuai dengan ayat kitab Bapak, tempat. Silakan. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat-sangat bagus dari Pak Domba Jantan. Ya, terima kasih. Dan pertanyaan ini sangat-sangat mengedukasi untuk netizen di luar.
Jadi bagaimana sih Alkitab ini, apakah bisa terbukti yang menunjukkan ayat-ayatnya yang mana ayat tersebut sampai hari ini bisa dibuktikan secara kebenarannya. Kira-kira begitu ya Pak Domba Iya, iya. Jantan. Ya, untuk sains membuktikan keakuratan Alkitab, yaitu banyak orang di luar sana meragukan kebenaran Alkitab karena berbagai-bagai alasannya. Salah satunya adalah bahwa Alkitab tidak akurat secara ilmiah, tetapi pendapat ini yang jelaslah sangat keliru. Alkitab memang bukanlah buku saintifik ya, bukan. Alkitab bukan buku saintifik. Namun ketika Alkitab membicarakan sesuatu secara ilmiah, maka pernyataan Alkitab itu sangat akurat dan faktanya bisa saya buktikan, dan Alkitab ada fakta untuk apa yang dipertanyakan oleh Bang Domba Jantan. Alkitab bahkan sudah akurat jauh sebelum buku-buku ilmiah ditulis. Jadi sebagai berikut saya sampaikan, yaitu di kitab ini, di kitab Ayub. Di kitab Ayub pasal 26 ayat 7 ya. Dalam hal ini Alkitab sudah lebih dahulu memberitahukan bahwa bumi ini bumi ini ada di ruangan angkasa, jadi tanpa topangan atau penyangga apapun. Nah, ini kan bisa dibuktikan pada saat zaman dahulu, yang mana dunia ilmu pengetahuan, karena ini perlu saya jelaskan sedikit tentang kitab Ayub ya. Kitab Ayub itu adalah kitab yang paling tua atau sangat tua, karena tercatat kurang lebih. Maaf ini apa, boleh saya screen kitab Ayub biar lebih jelas. Tolong saya screen kitab Ayub. Ayub berapa Bang? Biar di saya screen biar jelas begitu. Ya, silakan. Jadi di kitab Ayub pasal 26 ayat 7. Apa? Kitab Ayub? Ya, di pasal 26 ayat 7. Bentar. Ayub 26 ayat 7. oh, ayat 7. Ini kan sesi TikTok. Silakan Bang Rahmana kalau ada yang kurang sreg menurut pendapat Anda, keyakinan Anda, ajaran Anda, silakan. Ini TikTok. Jangan kayak monolog. TikTok ini TikTok. Iya. Ya, Biar dulu tampilkan ayat itu dulu baru saya. tampilkan dulu aja ayatnya. Iya. Oke. Tolong Bang Ya, Bos, ini. dibantu. Ya. Sudah ketemu nih ayat ini. Ayub 26 ayat 7. Ya, oke. Jadi saya baca ya. Dia membentangkan utara di atas kekosongan. Dia menggantungkan bumi pada kehampaan. Dan ini, ayat ini yang jelas sampai hari ini akan diakui di dalam dunia ilmu pengetahuan. Karena apa? Pada zaman dulu, kitab Ayub ini adalah kitab yang tua, yang mana mengatakan bahwa bumi itu adalah datar ya. Tapi dia sudah menulis bahwa kitab ini di kitab Ayub ini bahwa bumi ini adalah bulat, atau dia bergantung kepada kehampaan udara ya. Nah, itu sungguh luar biasa sebetulnya, karena kejadian ini ditulis 3000 tahun yang lalu. Sehingga terbuktilah bahwa Alkitab ini memang betul-betul akurat. Banyak sekali yang akan saya berikan ya, contoh-contoh ayat-ayat yang mana mengacu kepada dunia ilmu pengetahuan yang tidak bisa dibantah. Iya. Jadi satu misal di Yesaya pasal 40 ayat 22. Tolong Bang Osman dibantu untuk screen. Oke. Yesaya berapa? Pasal 40 ayat 22.
Nih, Pak. Ya, jadi saya baca ya. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang berpenduduk seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Jelas di sini dinyatakan bahwa bumi itu bulat ya. Ini 3000 tahun yang lalu, karena orang menulis ayat-ayat seperti ini kalau diaplikasikan dalam kehidupan 3000 tahun yang lalu, orang ini bisa dihujat habis-habisan, karena pada saat itu dinyatakan jelas-jelas bahwa bumi itu adalah datar, tapi dia sudah berani menulis bulat ya. Nah, ini sudah membuktikan di dalam dunia ilmu pengetahuan bahwa tentang keakuratan dari Alkitab. Nah, itu banyak juga nanti kalau saya sebutkan. Jadi untuk sementara dua itu. Sebetulnya banyak menyangkut masalah budaya, masalah syair, itu termasuk ilmu pengetahuan. Iya, oke Pak. Coba ini kan kita berbicara mengenai sains ya. Ya. Nah, mengenai sains. Kira-kira ini faedahnya atau makna atau apa kebaikan yang bisa kita ambil daripada kedekatan antara ilmu manusia dengan ilmu sains tadi yang Anda jelaskan. Ini kan mengenai sains ini. Ya kan? Ya. Ya, yang sebelum disebutkan tadi saya sudah sebutkan sebagaimana bahwa Allah menciptakan awan ya, bergumpal-gumpal, itu kan sudah dijelaskan kan. Nah, sekarang kita berbicara kedekatan antara ilmu, kitab, ilmu dan manusia. Karena kalau kita ambil mengenai sains, kita tidak bisa mengamalkan tentang sains. Tetapi apa yang bisa dikerjakan dalam kehidupan manusia yang diperintahkan kitabnya, sehingga itu membuahkan hasil ilmu untuk di kalangan manusia. Ya. Silakan. Jadi begini ya, untuk jawaban saya yang seperti saya utarakan dari tadi, bahwa Alkitab ini bukan ilmu sains ya. Alkitab ini adalah bagian iman dari kami. Tetapi dari bukti-bukti yang saya sebutkan tadi, bahwa Alkitab itu memang akurat. Contohnya di kitab Ayub tadi, yang mana di zaman itu bahwa pernyataan pada zaman itu yaitu bumi itu adalah datar, tetapi dia udah nulis bulat ya, bulat dalam bentuk bulat di kehampaan udara. Kan memang bumi ini kan bergantung di kehampaan udara ya, dan itu sudah terbukti. Terkait dengan masalah apa kegunaannya semuanya itu ya, memang di dalam Alkitab banyak juga menulis atau yang mana di dalam isi Alkitab itu sendiri. Itu satu misal tentang terkait dengan masalah misalnya masalah syair, masalah surat-surat, masalah budaya, itu ada semua di situ. Jadi tercantum di dalam Alkitab itu. Seperti kayak nubuatan-nubuatan dan narasi-narasi. Dan ini kan di Alkitab ini kan ditulis pada masa itu ya. Jadi pada masa itu memang belum ada. Contohnya salah satu bukti yang mana kayak misalnya contoh kalau apa bisa dibuktikan di zaman saya ini, zaman sekarang ini ya banyak nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi atau yang sudah terjadi walaupun tidak semua secara keseluruhan. Lalu terkait apa yang manfaatnya yang tertulis di dalam Alkitab itu untuk masa sekarang, itu sebetulnya Alkitab ini yaitu memberikan memaparkan tentang firman Tuhan yang bahwa manusia itu harus punya hikmat Tuhan itu dipakai untuk kebaikan manusia itu sendiri. Kira-kira itu jawabannya Bang Domba Jantan. Iya, saya minta Anda cari ayat yang di kitab Anda, yang bunyinya seperti begini ya, di surat Nuh ya, surat Nuh ayat 28. Bisa tampilkan? Surat Nuh ayat 28 ya, ntar. Ya. Nih.
Kelihatan nggak? Ya, karena ini adalah ilmu ya, ajaran ilmu untuk bagaimana kita manusia bisa gunakan. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan ibuku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan ya bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Nah, kira-kira ada ayat yang berbunyi demikian di kitab Bapak tidak? Karena ini kan mengajarkan ilmu manusia supaya memanusiakan manusia, menghargai orang tua, ilmu yang penjelasannya yang mendoakan orang tua kita. Baik, saya jawab ya. Jadi banyak untuk tentang masalah ini. Untuk sementara kita fokus dulu ya di dalam ilmu pengetahuan. Kalau ini kan masalah etika ya. Kalau masalah etika, budaya, dan etika banyak. Karena di Alkitab juga mencantumkan itu. Tetapi untuk sementara akan saya jawab dulu dengan pertanyaannya Pak Domba Jantan. Apakah ada bisa manfaatnya? Yang begitu ya kira-kira yang saya tangkap ya di zaman sekarang ini. Saya akan membuktikan bahwa Alkitab juga pernah menulis ada di dalam ayat ya yang mengatakan bahwa di ini rotasi bumi ya, rotasi bumi dan rotasi matahari. Sejarah kuno meyakini bahwa bumi dipercaya sebagai pusat alam semesta sehingga di masa lalu dianggap bahwa bumi itu tidak bergerak dan bahwa matahari bergerak mengelilingi bumi. Itu kepercayaan kuno yang mana disebut sebagai teori geosentrisme. Namun kemudian diketahui bahwa sebenarnya bumilah yang bergerak mengelilingi matahari. Sains membuktikan bahwa bumi mengelilingi matahari, tetapi matahari bukanlah pusat alam semesta. Teori yang menyatakan bahwa bumi mengelilingi matahari dan merupakan pusat alam semesta adalah teori heliosentrisme. Secara historis, heliosentrisme bertentangan dengan geosentrisme yang menempatkan bumi di pusat alam semesta. Di sini ini para ilmuwan dia mengambil sebuah hikmah dari ayat-ayat ini, maka keluarlah rumus-rumus yang ada di fisika ya, banyak sekali. Itu berdasarkan dari Alkitab juga. Nah, terus juga ada juga yang mengatakan di ayat yang lain ya, misalnya contohnya ini apa hukum termodinamika 2. Hukum termodinamika 2 ini menyatakan bahwa walau ada cukup energi dalam alam raya yang tetap konstan, namun jumlah yang diperoleh untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat selalu berkurang. Semuanya lalu bergerak ke arah kurang teratur atau kekacauan yang bertambah. Hukum termodinamika menyatakan bahwa proses alami cenderung bergerak menuju ke keadaan yang ketidakteraturan yang lebih besar. Ukuran ketidakteraturan ini dikenal dengan sistem entropi. Entropi merupakan besaran termodinamika yang menyerupai perubahan setiap keadaan dari awal hingga keadaan akhir sistem. Saya bisa potong sebentar, Pak? Saya bisa potong sebentar, Pak? Kira-kira penjelasan Bapak itu di dalam kitab Anda itu terdapat di ayat mana? Nah, ya baik yang tadi yang untuk di teori heliocentrisme ya yang pada saat itu ayatnya di Mazmur nih. Ayatnya di Mazmur pasal 19 ayat 7 saya bacakan aja supaya cepat. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ini merupakan kesaksian kepada fakta bahwa matahari mempunyai sebuah sirkuit dan bukan merupakan pusat alam semesta. Ini dari ini ilmu pengetahuan mendapatkan sebuah hikmah ya dari ayat ini karena memang terbukti kebenarannya. Lalu masalah ayat yang lain yaitu di Mazmur 102 ayat 22 ayat 26 yaitu tentang
yang isinya begini ya. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah, engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Ini ada namanya teori termodinamik kedua ya. Ini kalau di fisika itu ada. Dan ini merujuk kepada kitab Mazmur 102 ayat 22 sampai 26, Bang Pembacaan. Nah, banyak juga kalau mau saya sebutkan juga siklus hidrologi itu juga ada, yaitu di kitab di Pengkhotbah ya, di Pengkhotbah pasal ayat 6 sampai 7 itu yang menyatakan ayat secara gamblang yaitu terkenal sebagai siklus hidrologi. Nah, itu ada itu di Pengkhotbah. Jadi masalah kalau tentang sains itu memang bisa ada manfaatnya juga karena seorang ilmuwan atau ilmuwan dunia itu mereka mengambil aspirasinya itu dari Alkitab. Makanya di dunia ilmuwan orang-orang Kristen ini mereka banyak menciptakan atau melakukan satu percobaan lalu yang mana bertelur menjadi teori dan teori itu menjadi sebuah hukum. Itu mereka juga ada yang berasal dari ayat-ayat Alkitab ini. Sehingga mereka mengadakan observasi, lalu mereka studi bandingkan ternyata benar. Maka disitulah timbullah sebuah teori dan akhirnya menjadi sebuah hukum. Kira-kira itu Pak Domba jawaban saya. Iya. Kira-kira ada satu lagi pertanyaan saya tentang pembuktian sebagaimana dijelaskan secara terinci di dalam kitab Anda bahwa nanti kita akan berbicara iman dan ilmu ya, karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi beriman dan berilmu. Ilmu itu adalah satu hal yang harus kita laksanakan dan harus kita yakini ya. Mengenai sains, saya kira tadi menurut penjelasan Abang, saudaraku ya, Abang, untuk saya tidak salah sebut, jangan sampai saya tidak sopan ya. Saya panggil Abang ya. Ya, boleh. Ya, Bang Domba. Terima kasih. Apakah di saat Tuhan membangkitkan orang mati itu dijelaskan secara terinci di dalam kitab Anda ketika akhir zaman nanti? Sebagaimana dia mengumpulkan dan menjadikan kembali, ada di dalam kitab? Bagaimana Tuhan? Iya. Ya, pertanyaannya apa, Bang? Mohon diulang. Bagaimana Tuhan mengumpulkan manusia kembali ya? Secara terinci penjelasannya di dalam kitab Abang. Mengumpulkan apa? Tulang belulang manusia. Hah? Tulang belulang manusia di akhir zaman nanti. Tulang belulang manusia. Berdasarkan ayat Alkitab. Iya. Itu ada di ini ya. Jadi saya bisa hanya menunjukkan satu referensi ya terkait dengan ayat itu, yaitu di kitab di Yeskiel. Jadi begini, di kitab Yeskiel pasal 37 ayat 1 ya. Itu yang mana isinya seperti ini kira-kira pendekatannya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Kira-kira itu Bang yang bisa saya jawab. Sebetulnya ada juga yang memberitakan tentang terkait tulang belulang itu, yaitu di kitab Kejadian, pasal 50 ayat 24 sampai 25. Lalu juga banyak juga sebetulnya, cuman saya memang nggak hafal ya. Jadi seperti di Yeremia pasal 8 itu juga menyangkut masalah tulang-tulang raja. Itu Bang jawabannya Bang. Iya. Kan alhamdulillah ya, malam ini kita ambil paduan antara ayat-ayat Bible dengan ayat Al-Qur'an ya. Kita cari paduannya supaya kita bisa memahami kan. Ya, kita bertukar ilmu. Iya, Bang. Pancar menang ya. Coba screen
Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 3 sampai 4. Al-Qiyamah ayat 3 sampai 4. Al-Qiyamah. Kan ini ilmu otopsi ini yang dipakai. Ya, sekarang polisi kembangkan sebagai otopsi. Ya, dia harus cari ketika orang sudah kan masuk dalam ilmu ya, teknologi juga. Al-Qiyamah surat berapa itu, bro? Al-Qiyamah ayat 4, ayat 3 sampai 4. Al-Qiyamah ayat berapa, bro? Ayat 3 sampai 4. Kelihatan kan? Ya, ini. Di sini penjelasan tentang nanti Allah membangkitkan manusia kemudian ya, sudah diceritakan saat ini. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Jadi apabila ada tersilat muslim yang nonton maupun yang di room ini, ya, bahwa apabila ada kesalahan itu dari saya, apabila ada kebenaran itu dari Allah, bukan dari saya. Jadi silakan Bang, saya closing ya. Ya, boleh. Closing aja. Ya, jadi alhamdulillah ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara-saudara muslim semua. Sebagaimana saya menjelaskan sesuai dengan apa yang saya bisa. Apabila kurang penjelasan saya mohon maaf karena itulah pengetahuan saya sebatas itu. Jadi saya kira mengenai tentang sains atau ilmu, kedekatan ilmu tentang kitab Al-Quran, alhamdulillah banyak beberapa ayat tadi yang saya tampilkan itu merujuk kepada pengetahuan manusia dan manusia harus tahu tentang ilmu-ilmu tersebut. Ya, mungkin statement saya seperti itu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparannya Abang Domba Jantan yang baik dan bagus. Saya suka juga dengan diskusi yang tertib dan teratur seperti ini. Ini adalah sebuah proyek contoh yang mana dari channel RIM yang memberikan sebuah contoh dan memberikan satu edukasi di luar netizen sana, yang mana bisa menambah wawasan untuk yang baik itu yang dari Islam ataupun yang dari Kristen, sehingga mereka semakin diperteguhkan di dalam imannya dan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang mana saya akan closing statement pada malam ini, yaitu Alkitab memang tidak dimaksudkan menjadi catatan atau buku sains. Jadi sekali lagi, Alkitab bukan buku sains, tetapi Alkitab menyatakan kebenaran, dan kebenaran tersebut didukung oleh fakta-fakta yang keakuratannya diafirmasi oleh sains dan penelitian, satu misal dari dunia ilmu pengetahuan dan juga dari arkeologi. Semuanya ini sudah terbukti akan kebenarannya. Jadi kitab ini yang dibuat dari ribuan tahun yang lalu sampai dengan ratusan tahun yang lalu, semuanya semua peristiwa yang dikisahkan masih dapat akurat dalam perincian, keilmian, dan kesejarahannya seperti Alkitab. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kami berdua, Bang Domba Jantan dan saya, Bang Ipung, yang bisa memaparkan dan saling bisa memahami dan juga menambah tali silaturahmi. Nah, demikianlah saudaraku semuanya bagaimana penjelasan dari kedua narasumber tadi ya. Dan yang perlu kita soroti di sini adalah pernyataan dari Pak Ipul dari Kristen ini yang seakan-akan benar sekali dia sedang melakukan menghibur diri ya, dan tanpa melihat atau mengetahui banyak informasi di luar, yang mana Al-Quran tersebut sudah banyak dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu sains ya. Dan ayat-ayat Al-Quran tersebut juga sudah terbukti
benar adanya berkat para ilmuwan yang membuktikan hal-hal yang menyangkut ilmu pengetahuan ya. Satu contoh lagi mungkin saya berikan yaitu tentang fakta besi ya, itu bisa kita lihat di dalam surah Al-Hadid ayat 25 ya. Kemudian lagi tentang fakta penciptaan berpasang-pasangan, ini bisa kita temukan di surah Az-Zariyat ayat 49 ya. Kemudian juga fakta tentang garis edar tata surya, ini juga bisa kita lihat di ayat Al-Anbiya ayat 133 dan surat Yasin ayat 38. Kemudian juga lagi ada tentang penciptaan manusia dalam 3 tahap atau 3 fase, itu juga kita bisa temukan di dalam Az-Zumar ayat 6 ya. Dan kemudian juga fakta tentang jenis kelamin bayi. Nah, ini dapat kita lihat di dalam surah An-Najm ayat 45-46. Kemudian lagi tentang sidik jari manusia ya, itu juga bisa kita lihat di surah Al-Qiyamah ayat 34. Jadi itulah beberapa contoh ya, Al-Quran tersebut adalah kebenaran yang informasinya langsung dari Allah SWT dan sudah dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan oleh para peneliti ya. Jadi kesimpulannya apa yang disampaikan oleh Pak Ipul tadi itu hanyalah posisi dia ya, dia berada di posisi nyaman di dalam dogma ya, yang sampai sekarang yang tidak dapat dibuktikan, dan itu hanyalah klaim sepihak saja tanpa melihat informasi serta bukti lain yang di luar sana sudah banyak membuktikan kebenaran Al-Quran, bukanlah Bibel seperti yang diklaim oleh Pak Ipul tadi. Nah, tentang Rahmana Raja yang mencoba tadi untuk menjelaskan, mungkin tentunya setiap kita tidak akan semua menguasai keilmuan ya. Jadi kita maklum dengan apa yang sudah disampaikan oleh saudara Rahmana Raja, dan mungkin juga karena keterbatasan waktu ya, karena untuk menjelaskan satu persatu ayat-ayat Al-Quran yang sudah terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan, itu tentu membutuhkan waktu yang panjang. Namun kita tetap apresiasi apa yang sudah dilakukan Rahmana Raja ya, karena dia akan selalu membela Islam dan Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini ada hikmahnya. Dan akhir kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.